Naga Baja di Pulau Terdepan. Ini adalah kisah tentang seorang prajurit wanita dari Korps Marinir. Saat latihan, ia menyelamatkan seorang rekan, namun justru difitnah dan dianiaya hingga babak belur. Ketika ibunya, seorang laksamana wanita pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, mengetahui insiden tersebut, ia datang. Apa yang terjadi setelahnya menjadi inti dari cerita ini. Di Pulau Baja, sebuah pulau terdepan di gugusan Kepulauan Natuna, jantung pertahanan terluar Nusantara. Pulau ini dijaga oleh Brigade Infanteri 7 Marinir. Tanah yang keras ini diselimuti kabut dan badai hampir sepanjang tahun. Waktu seakan berjalan dalam ketegangan dan keheningan, terutama di markas Batalion Intai Amfibi, Yontai VIP, Unit Mata dan Telinga, Brigade. Di sini, suasana tegang terasa 24 jam sehari. Di dalam kerajaan Baja itu, ada sebuah eksistensi yang berbeda namun menyatu dengan sempurna, Sersan II Auliasari. Di dadanya tersemat brevet Trimedia, lambang kebanggaan pasukan Intai Amfibi. Meskipun perawakannya lebih kecil 1 jengkal dari rekan-rekan prianya, rahangnya yang kokoh dan matanya yang dalam tanpa keraguan menunjukkan betapa keras tempaan yang telah ia lalui. Melawan penolakan keras dari ibunya, Aulia secara sukarela mendaftar menjadi prajurit. Tak hanya itu, ia mendaftar ke Yontai VIP, unit yang konon hanya bisa dimasuki oleh 1% prajurit paling elit. Semua orang berkata itu mustahil, tetapi Aulia menyelesaikan pendidikan laksana neraka, setara, bahkan lebih baik dari rekan-rekan prianya, dan dengan bangga meraih baret ungu yang terhormat. Ia tercatat sebagai salah satu dari segelintir prajurit wanita dalam sejarah Korps Marinir yang berhasil menyelesaikan pendidikan sekeras itu. Sersan Aulia pamer kekuatan lagi rupanya, cibir Mayor Baskoro, Komandan Kompi Intai Amfibi, saat melihat Aulia tanpa ragu melompat turun dari menara setinggi 15 meter dengan posisi terbalik. Sebagai komandannya, ia selalu tidak menyukai Aulia. Ia tak mau mengakui fakta bahwa seorang wanita adalah salah satu prajurit terbaik di unitnya. Dalam pandangan dunianya yang konservatif, prajurit wanita adalah objek yang harus dilindungi dan bekerja di bagian logistik, bukan seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan pria di garis depan. Perang bukan lelucon. Aksi pahlawan kesiangan yang mengabaikan kerjasama tim hanya akan membahayakan seluruh unit. Mengabaikan kata-kata tajam Mayor Baskoro, Aulia segera mengambil posisi siaga setelah mendarat. Baginya, pulau ini adalah tempat untuk menguji batas kemampuannya dan berdiri tegak sebagai seorang prajurit bernama Aulia Sari, bukan sebagai putri seseorang. Di balik itu, ada eksistensi ibunya, gelombang raksasa yang ingin ia hindari seumur hidupnya. Ibu Aulia adalah legenda hidup TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Retno Wulandari, Panglima Komando Armada II yang bermarkas di Surabaya. Ia adalah laksamana wanita pertama dalam sejarah TNI AL, seorang tokoh yang dijuluki Naga Baja karena keteguhan dan integritasnya. Di bawah komandonya, Armada II disegani karena kekuatan tempurnya yang luar biasa. Aulia menyembunyikan sepenuhnya fakta bahwa ia adalah putri dari sosok sehebat itu, kecuali di kolom kontak darurat pada berkas pendaftarannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak mengenakan seragam loreng dan baret ungu ini dengan keringat dan kemampuannya sendiri, bukan dengan bayang-bayang nama besar ibunya. Sersan II Aulia Sari. Sudah saya bilang jangan bertindak sembarangan. Setelah sesi latihan selesai, saat Aulia sedang mengembalikan peralatan, Mayor Baskoro menghampirinya dan membentak. Matanya memancarkan kebencian yang jelas. Lapor, saya telah mematuhi semua prosedur keselamatan dan taktik tim yang diatur dalam materi latihan, jawab Aulia, menatap Mayor Baskoro dengan tatapan tak gentar. Sikapnya yang tenang justru membuat wajah Mayor Baskoro semakin berkerut marah. Tidak ada rekan di matamu, hah?
Kalau kamu sendirian hebat di depan, bagaimana dengan mereka yang tertinggal di belakang? Kamu pikir kamu ini siapa? Tugas saya adalah membuka jalan, menyingkirkan elemen berbahaya, dan melindungi sasaran. Menjamin keamanan formasi di belakang adalah prioritas utama yang dibebankan kepada saya. Itu adalah jawaban yang logis, tetapi bagi Mayor Baskoro, itu terdengar seperti pembangkangan yang kurang ajar. Ia menusuk bahu Aulia dengan jarinya dan berkata dengan nada mengancam, "Sikap tidak disiplin seperti ini kamu dapat dari mana? Ini bukan taman bermain." Orang yang tidak tahu jiwa Korsa Marinir sejati berani-beraninya masuk pasukan intai. Jiwa Korsa Marinir sejati. Aulia nyaris tertawa sinis mendengar istilah yang seringkali menjadi tameng bagi patriarki dan birokrasi di militer. Jiwa Korsa yang ia tahu bukanlah selubung kosong seperti itu. Sore itu, dalam latihan infiltrasi pantai menggunakan perahu karet, Aulia sekali lagi membuktikan nilainya. Perahunya membelah ombak ganas, selalu menjaga posisi di kelompok terdepan. Dayungannya yang ahli menjaga arah seluruh tim tetap di jalur. Saat mereka menjadi yang pertama mencapai pantai, menyembunyikan perahu, dan mengambil posisi siaga, bahkan rekan-rekannya mengamati pun berdecak kagum. "Gila, memang beda," bisik seorang prajurit. Serda Aulia itu baru marinir sejati. Dia kebanggaan angkatan kita. Di tengah pengakuan diam-diam dari rekan-rekannya dan tatapan kesal Mayor Baskoro, suar penanda akhir latihan ditembakkan. Para anggota tim, basah kuyup oleh air asin dan keringat, menyeret tubuh lelah mereka kembali ke barak. Aulia mengikuti dalam diam. Setelah mandi dan merapikan lokernya, ia mengeluarkan sebuah foto kecil dari dompet usang yang disimpannya di tempat terdalam. Itu adalah foto yang diambil di Taman Suropati, Jakarta. Di dalamnya, ibunya yang saat itu masih seorang perwira muda dengan seragam PDU Angkatan Laut, dan dirinya yang masih kecil, tersenyum cerah. Ibu di foto itu adalah seorang prajurit wanita muda dengan senyum hangat dan cantik, jauh berbeda dari sosok naga baja sekarang. Aulia ingin melindungi senyum itu, sekaligus ingin lari dari bayang-bayang nama besar itu. Emosi yang saling bertentangan ini membebani hatinya. Ia belum tahu bahwa bayangan sang ibu yang begitu ingin ia lepaskan, akan segera menjadi satu-satunya benteng yang melindunginya dari gelombang raksasa yang siap menelannya. Dan benih gelombang itu telah tumbuh subur di belakangnya, dalam kecemburuannya membusuk di hati Mayor Baskoro. Saat musim barat tiba, cuaca di Pulau Baja menjadi tidak menentu. Kabut tebal dan ombak setinggi dinding rumah menguji mental para prajurit. Namun seperti kata pepatah, makin sulit medan, makin tajam kemampuan, intensitas latihan Yontai VIP justru semakin ditingkatkan. Cuaca buruk adalah lingkungan latihan terbaik yang paling mendekati pertempuran sesungguhnya. Latihan hari itu adalah serangan amfibi mendadak dengan perahu karet di malam hari. Gelap pekat dan kabut membuat penentuan arah menjadi sulit, dan ombak seakan ingin menelan perahu. Tim Hiu yang dipimpin Aulia berada di barisan depan, berjuang menuju pantai sasaran. Mayor Baskoro, yang memimpin seluruh latihan, menekan para prajurit lebih keras dari biasanya. Perhatiannya terfokus pada Sersan Aulia. Ia mengintai kesempatan untuk mematahkan kebanggaan wanita itu. Tim Hiu, lapor posisi dan situasi. Ini Hiu 1. Jarak ke sasaran 800 meter. Ombak tinggi, perkiraan terlambat 10 menit dari jadwal. Ganti. Suara tenang Aulia terdengar dari radio. Mendengarnya, Mayor Baskoro berdecak kesal. Bahkan dalam situasi seperti ini, suaranya tidak goyah sedikit pun. Terlambat 10 menit baru laporan. Percepat kayuhan.
Semua beralih ke renang taktis jika perlu agar tiba tepat waktu. Atas desakan yang tidak masuk akal itu, para anggota tim menjadi semakin terburu-buru. Tepat pada saat itu, sebuah ombak raksasa menghantam perahu, dan prajurit 2 Budi Santoso yang mendayung di sisi kiri, kehilangan keseimbangan dan terlempar ke laut. Aargh! Dengan teriakan singkat, sosok Budi lenyap di telan kegelapan. Semua terjadi dalam sekejap. Budi, teriak anggota tim kaget. Namun di tengah deru ombak, suara Budi tak terdengar. Aulia, tanpa ragu sedetik pun, langsung mengambil keputusan. Hiu 2, ambil alih komando dan pertahankan posisi perahu. Hiu 3, lapor situasi ke komando dan minta suar penerangan. Saya akan menyelamatkan prajurit Budi. Jangan, Sersan. Meninggalkan posisi tanpa izin komandan adalah pelanggaran disiplin. Sersan 1 Heri, wakil komandan tim, buru-buru mencegahnya. Dalam latihan, setiap tindakan meninggalkan posisi atas penilaian pribadi bisa dianggap insubordinasi. Waktu emas akan habis begitu kita melapor dan mendapat izin. Di suhu air seperti ini, bertahan 5 menit saja sudah keajaiban. Tidak ada perintah yang lebih penting dari nyawa rekan, potong Aulia tegas. Ia memeriksa kembali tali penyelamat yang terikat di pinggangnya, lalu melompat ke air laut malam yang sedingin es. Di matanya, yang tersisa hanyalah naluri seorang prajurit untuk menyelamatkan rekannya. Ini pos komando. Tim Hiu. Ada apa? Kenapa ada anggota yang meninggalkan formasi? Suara bentakan Mayor Baskoro terdengar dari radio. Dari pantai, ia memantau latihan melalui teropong inframerah dan langsung melihat gerakan tiba-tiba Aulia. Lapor, prajurit 2 Budi Santoso jatuh ke laut. Sersan Aulia. Siapa yang mengizinkan? Suruh dia kembali sekarang juga. Ini perintah. Apa dia tidak tahu melawan perintah akan dihukum berat? Bentak Mayor Baskoro. Namun, Aulia sudah menghilang di telan ombak yang hitam pekat. Di bawah air, situasinya lebih parah dari yang diperkirakan. Prajurit Budi tampaknya sudah kehabisan tenaga dan mulai tenggelam dalam keadaan pingsan. Dinginnya air melumpuhkan semua indera. Aulia berjuang mati-matian, menyelam, meraih tubuh Budi, dan menariknya ke permukaan. Budi sudah tak sadarkan diri, bibirnya membiru. Hipotermia terjadi dengan cepat. Budi. Sadar. Aulia menepuk-nepuk pipi Budi, lalu mengikat tubuh rekannya itu erat-erat ke tubuhnya dan mulai berenang kembali ke perahu. Beban seorang pria dewasa ditambah ombak ganas membuat lengan dan kakinya terasa seperti akan robek. Tapi ia mengertakkan gigi. Tidak boleh menyerah. Marinir tidak pernah mundur. Aku tidak bisa meninggalkan rekanku di sini. Keputusasaan menyelimuti Aulia. Semuanya telah direkayasa. Para saksi telah bungkam atau dipaksa berbohong. Bahkan rekan yang ia selamatkan telah menutup mulut karena takut. Mayor Baskoro telah mengendalikan seluruh brigade dan menjadikannya pelaku yang sempurna. Pulau terpencil ini telah menjadi benteng raksasa yang memenjarakannya, dan suaranya tidak bisa mencapai siapapun. Semua komunikasi dengan dunia luar diblokir. Surat, telepon, bahkan kunjungan keluarga ditolak dengan alasan ia adalah penjahat serius yang akan diadili di mahkamah militer. Aulia benar-benar sendirian. Selama beberapa hari, ia melakukan mogok makan sebagai bentuk protes, tetapi yang ia dapatkan hanyalah cemoohan dan pengawasan yang lebih ketat. Apakah begini akhirnya? Berbaring di lantai semen yang dingin, menatap lampu kuning di langit-langit, Aulia berpikir. Keyakinannya, kebanggaannya sebagai prajurit,
dan tekadnya untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri, semuanya seakan runtuh. Wajah ibunya muncul. Jika tahu kebenarannya, betapa marah dan sedihnya beliau? Tidak, mungkin ibunya akan kecewa. Kecewa pada putrinya yang pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya sendiri dan telah menyerah. Ketika hari-hari keputusasaan berlalu, suatu malam, ia mendengar suara samar dari luar pintu besi selnya. Awalnya ia mengira itu halusinasi, tetapi suara itu semakin jelas. Seseorang menyelipkan secari kertas kecil melalui celah pintu. Aulia terhuyung-huyung bangkit, mendekati pintu, dan dengan gemetar mengambil kertas itu. Tulisan tangan yang tergores dalam gelap itu singkat, namun sangat kuat. Serda Aulia adalah kebanggaan angkatan kami. Tetap kuat. Kebenaran tidak akan tenggelam. Ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Mungkin seorang rekan seangkatan atau junior yang dipaksa bungkam. Yang penting adalah, bahkan di benteng terisolasi ini, masih ada seorang kawan yang mempercayainya. Aulia memeluk erat kertas itu dan menangis terseduh-seduh. Itu bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata harapan. Keberanian untuk berjuang sekali lagi. Ia mulai makan kembali, dan setiap pagi, ia mulai melakukan semua latihan fisik yang bisa dilakukan di dalam sel sempit itu. Push up, sit up, squat. Setiap kali keringat membasahi tubuhnya, ia merasa semangat prajuritnya yang sempat runtuh perlahan bangkit kembali. Harus bertahan. Harus hidup untuk membuktikan kebenaran. Ia tidak tahu bahwa di tempat yang tidak ia lihat, sebuah gerakan lain telah dimulai. Gerakan untuk mengungkap sifat asli kegelapan raksasa yang menekannya. Firasat tajam seorang ibu, yang merasa aneh karena tiba-tiba kehilangan kontak dengan putrinya, perlahan bergerak menuju pusat badai raksasa yang akan mengguncang seluruh korps marinir. Di Surabaya, Laksamana Muda Retno Wulandari akhirnya mulai bergerak. Di Markas Komando Armada II, Surabaya, ruang kerja Panglima hanya diisi oleh keheningan yang menyesakan. Di atas meja Laksamana Muda Retno Wulandari, laporan tempur dari berbagai unit tersusun rapi, tetapi pandangannya tertuju pada cakrawala biru Laut Jawa di luar jendela. Namun, matanya yang kosong seolah menembus pemandangan itu, menatap sebuah pulau terpencil di gugusan Natuna. Sudah 10 hari. Sekeras apapun latihan yang dijalani, putrinya, Aulia, pasti akan mencari cara untuk memberi kabar di akhir pekan. Tapi kali ini, kontak terputus total. Beberapa hari pertama, ia tidak terlalu khawatir. Ia berpikir Natuna adalah area khusus, mungkin putrinya sedang mengikuti latihan rahasia jangka panjang. Tetapi ketika sudah lebih dari seminggu, firasat buruk bahwa ini bukan sekadar latihan biasa mulai menyelimutinya. Itu adalah firasat seorang komandan yang ditempa oleh medan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan juga naluri seorang ibu yang cemas akan keselamatan putrinya. Kolonel Hartono. Atas panggilan rendah Laksda Retno, Kolonel Laut Hartono, kepala stafnya, masuk ruang kerja dengan sikap sempurna. Siap, Panglima. Kumpulkan laporan tentang jadwal latihan terbaru dan kegiatan khusus dari Brigade Infanteri 7 Marinir. Terutama Batalion Intai Amfibi. Gunakan jalur non-resmi. Bekerja dalam senyap dan cepat. Mata Kolonel Hartono sedikit terkejut. Perintah dari seorang Panglima Armada untuk menyelidiki secara rahasia sebuah brigade di garis depan adalah hal yang sangat langka. Tetapi ia tidak bertanya apapun. Ketika Laksda Retno menyebut jalur non-resmi, itu berarti ada kecurigaan yang beralasan di benaknya. Siap, laksanakan. Saat Kolonel Hartono keluar, Laksda Retno bangkit dan menatap peta laut Natuna Utara yang tergantung di dinding.
Matanya berhenti pada sebuah titik kecil, Pulau Baja. Ketika Aulia mengatakan ingin masuk Korps Marinir, dan terlebih lagi Yontai VIP, ia merasa dunianya runtuh. Tetapi pada akhirnya ia tidak bisa mengalahkan keras kepala putrinya. Ia berharap putrinya menjadi prajurit sejati di jalan yang dipilihnya, tetapi sebagai seorang ibu, ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekhawatirannya. Beberapa jam kemudian, Kolonel Hartono kembali ke ruang kerja dengan wajah tegang. Di tangannya ada sebuah amplop tipis. Panglima, ini dokumen yang Anda minta. Laksda Retno menerimanya dalam diam dan dengan cepat membacanya. Laporan resmi hanya mencatat secara singkat adanya satu kasus cedera ringan selama latihan perahu karet malam. Latihan berakhir dengan sukses. Namun, informasi yang dikumpulkan Kolonel Hartono melalui jalur non-resmi berisi konten yang sama sekali berbeda. Seorang prajurit menjadi korban dalam latihan. Sersan 2 Aulia Sari tidak mematuhi perintah komandan, secara sepihak melakukan operasi penyelamatan. Terjadi kontak fisik dengan komandan setelahnya. Saat ini Sersan Aulia ditahan di sel disiplin dengan tuduhan penyerangan terhadap atasan dan insubordinasi. Semua kontak dengan pihak luar diputus total. Segera diajukan ke mahkamah militer. Saat membaca dokumen itu, raut wajah Laksda Retno tidak menunjukkan perubahan apapun. Tetapi matanya menjadi lebih dingin dari angin musim utara. Kolonel Hartono tidak berani bernapas. Keheningan sebelum badai, itulah kondisi Laksda Retno saat ini. Insubordinasi, penyerangan terhadap atasan. Retno mengenal putrinya lebih dari siapapun. Aulia adalah anak yang menjunjung tinggi disiplin dan kehormatan prajurit di atas segalanya. Anak seperti itu melakukan penyerangan terhadap atasan adalah hal yang tidak masuk akal. Justru sebaliknya yang mungkin terjadi. Dari ekspresi samar, kontak fisik, dan detail, semua kontak dengan pihak luar diputus total. Ia mencium bau sebuah rekayasa besar. Siapa nama komandan latihan itu? Komandan Kompi Intai Amfibi, Mayor Baskoro, Panglima. Dikenal memiliki prasangka buruk terhadap prajurit wanita dan cenderung otoriter. Mayor Baskoro. Laksda Retno menggumamkan nama itu. Potongan-potongan puzzle di kepalanya dengan cepat menyatu. Seorang prajurit wanita junior yang berprestasi. Seorang atasan yang tidak kompeten dan otoriter, yang cemburu dan ingin menekan bawahannya. Dan situasi tak terduga yang terjadi selama latihan. Semuanya seperti drama murahan, tetapi merupakan tragedi khas yang sering terjadi dalam organisasi tertutup seperti militer. Kolonel Hartono, siapkan helikopter sekarang juga. Tujuan, Pulau Baja. Sekarang juga, Panglima, kita perlu memberitahu Brigif 7 secara resmi. Tidak perlu, potong Laksda Retno. Suaranya dingin dan tajam seperti es. Ini bukan kunjungan dinas seorang panglima. Ini adalah perjalanan seorang ibu untuk menemui putrinya. Jika ada yang menghalangi, entah itu komandan brigade atau siapapun, orang itu tidak pantas mengenakan seragam TNI Angkatan Laut. Aura membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Itu bukan lagi wibawa seorang laksamana. Itu adalah amukan seekor induk harimau yang merasakan anaknya terluka. Tidak perlu persiapan upacara. Pakai seragam lapangan saja. Minimalisir jumlah personel yang ikut, dan jangan hubungi brigade sampai kita 10 menit lagi memasuki wilayah udara Pulau Baja. Biarkan mereka merasakan serunya sebuah inspeksi mendadak. Laksda Retno Wulandari berdiri, merapikan baretnya. Citra seorang komandan yang dingin dan rasional telah lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang dipersenjatai dengan tekad baja dan amarah yang mendidih.
Ia merasa bahwa berat 2 bintang di pundaknya, kekuatan namanya, hanya ada untuk saat ini. Di pangkalan udara Juanda, sebuah helikopter angkut Mi-17 menderu, menyelesaikan persiapan lepas landas. Laksda Retno, dalam seragam loreng lapangan, melangkah naik. Angin kencang dari baling-baling menerbangkan rambut pendeknya. Saat helikopter mengangkat tubuhnya yang berat ke angkasa, ia menatap keluar jendela dan bergumam. "Tunggu, nak. Ibu datang." Helikopter yang membawa amarah sang naga baja terbang lurus menuju pusat badai. Sebuah helikopter Mi-17 yang muncul tiba-tiba di wilayah udara markas Brigif 7 Marinir di Pulau Baja membuat seluruh unit gempar. Helikopter itu tidak ada dalam jadwal penerbangan atau rencana yang dilaporkan. Terlebih lagi, lambang TNI Angkatan Laut yang tertera jelas di badannya dan caranya terbang lurus ke pusat komando membuat semua orang merasa ini bukan kunjungan biasa. Prajurit di menara kontrol lalu lintas udara buru-buru mencoba menghubungi helikopter, tetapi jawaban yang diterima singkat dan tegas. Panglima Armada 2 meminta panduan pendaratan segera. Panglima Armada 2. Ketika menerima laporan, Komandan Brigade, Brigadir Jenderal Suryo Pranoto, tidak percaya pada telinganya. Panglima Armada 2, Sang Naga Baja Retno Wulandari, tiba-tiba datang ke Pulau Baja tanpa pemberitahuan apapun. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia buru-buru berlari ke helipad untuk menyambut. Mayor Baskoro dan para perwira kunci brigade lainnya mengikuti dengan wajah bingung. Dengan suara gemuruh, helikopter mendarat di tengah helipad. Baling-balingnya bahkan belum berhenti total saat pintu terbuka. Laksda Retno Wulandari dalam seragam lapangan muncul dengan aura yang mendominasi. Di belakangnya ada seorang perwira ajudan dengan tatapan tajam dan 2 perwira polisi militer Angkatan Laut, Pomal. Suasananya sama sekali bukan untuk penyambutan atau upacara. Lapor. Panglima. Komandan Brigif 7, Brigjen Suryo Pranoto. Izin. Ada keperluan apa Panglima berkunjung? Brigjen Suryo memberi hormat dan bertanya. Tapi Laksda Retno bahkan tidak meliriknya, berjalan lurus melewatinya. Matanya yang sedingin es menancap lurus pada Mayor Baskoro yang berdiri di belakang komandannya. Mayor Baskoro tanpa sadar menelan ludah. Mayor Baskoro. Suara Laksda Retno rendah, namun membawa beban yang seolah menggema di seluruh lapangan. "Siap," jawab Mayor Baskoro tegang. "Saya dengar Anda memenjarakan putri saya di sel disiplin dan akan menyeretnya ke pengadilan." "Benar begitu." "Putri." "Panglima?" "Maksud Panglima?" Mayor Baskoro bertanya balik, bingung. Tetapi di kepalanya, bayangan seseorang melintas. "Jangan-jangan Auliasari?" "Saya bicara tentang putri saya, Sersan II Auliasari." Saat nama Auliasari keluar dari mulut Laksda Retno, udara di helipad seolah membeku. Wajah semua perwira, termasuk Brigjen Suryo, menjadi pucat pasi. Bebek buruk rupa yang telah mereka rundung, aniaya, dan akan mereka pecat, ternyata adalah putri satu-satunya dari Panglima Armada 2, seorang ikon TNI Angkatan Laut. Fakta yang mengejutkan itu bagi mereka tak ubahnya vonis mati. Terutama Mayor Baskoro, keterkejutannya tak terlukiskan. Bawahan yang telah ia injak-injak demi ambisi dan rasa mindernya ternyata adalah putri dari seorang laksamana yang kekuasaannya selangit. Kakinya mulai gemetar dan keringat dingin mengalir deras di punggungnya. "Ah, itu karena Serda Aulia saat latihan tidak mematuhi perintah dan telah menyerang saya." Mayor Baskoro mulai membela diri secara naluriah. Tetapi Laksda Retno memotongnya tanpa ampun. "Diam.
Satu kata itu membuat mulut Mayor Baskoro terkunci rapat. Mulai sekarang, saya akan menemui putri saya. Buka pintu sel disiplin itu. Segera, perintah Laksda Retno dingin. Brigjen Suryo dengan bingung melangkah maju. Panglima, mohon izin, ada prosedur. Serda Aulia saat ini adalah prajurit yang melakukan pelanggaran berat dan akan kunjungan. Laksda Retno tertawa sinis. Ini bukan kunjungan. Ini adalah investigasi resmi dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut terhadap lokasi penahanan ilegal dan tindakan penganiayaan. Komandan Brigade, apakah Anda sedang membantu pelaku melarikan diri dan turut serta menghilangkan barang bukti? Atau saya harus mulai dengan merekomendasikan pencopotan pangkat Anda lebih dulu? Di hadapan ancaman yang sedingin es itu, Brigjen Suryo tidak bisa berkata-kata dan mundur. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Laksda Retno melangkah lebar menuju area tahanan, dan para perwira yang ketakutan hanya bisa mengikutinya. Para prajurit penjaga membeku, tidak tahu harus berbuat apa melihat kemunculan tiba-tiba seorang Laksamana Bintang 2. Laksda Retno tidak melirik mereka, hanya menunjuk ke pintu besi sel. Buka. Brak. Dengan suara logam yang kering, pintu sel yang tertutup rapat terbuka. Pemandangan gelap dan lembab di dalamnya terlihat. Dan di sana, ada seseorang yang duduk meringkuk di lantai dengan mata kosong. Rambutnya acak-acakan, wajahnya bengkak dan lebam. Di pipi kirinya ada bekas luka panjang kemerahan, jelas akibat pukulan benda keras. Itulah putrinya, Aulia Sari. Saat melihat pemandangan itu, mata Laksda Retno Wulandari bergetar hebat karena amarah dan kepedihan. Selama puluhan tahun, menghadapi musuh manapun, memimpin latihan sekeras apapun, topeng, naga baja tidak pernah goyah. Tapi sekarang, topeng itu hancur berkeping-keping. Rasa sakit seperti menyayat jantungnya. Aulia. Suara yang keluar tanpa sadar itu bergetar. Mendengar suara itu, Aulia yang meringkuk perlahan mengangkat kepala. Matanya yang kosong, saat menyadari wajah orang yang berdiri di pintu, mulai bergetar hebat seolah tidak percaya. Ibu. Nama yang paling ingin ia hindari, namun paling ia dambakan di saat paling putus asa. Air mata yang selama ini ditahan Aulia tumpah ruah. Retno Wulandari tidak bisa menahan diri lagi. Ia bergegas masuk dan memeluk tubuh putrinya yang penuh luka. Maafkan ibu, nak. Ibu datang terlambat. Maafkan ibu. Citra seorang panglima yang tegar lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang menangis sambil memeluk putrinya yang terluka. Melihat pemandangan itu, wajah Mayor Baskoro menjadi seputih mayat. Ia merasa karir militernya, tidak, seluruh hidupnya, telah berakhir pada saat itu juga. Amarah sejati sang naga baja baru saja dimulai. Setelah menangis beberapa saat di pelukan ibunya, Aulia akhirnya tenang dan mendorong ibunya. Ibu. Ibu tidak seharusnya datang. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Cukup, nak. Laksda Retno memotong ucapan putrinya, namun suaranya bergetar bukan karena marah, melainkan karena kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia dengan lembut mengelus wajah putrinya yang memprihatinkan. Mata bengkak, bibir robek, serta lebam dan luka yang jelas di pipi. Setiap luka di wajah putrinya seperti belati yang menusuk jantungnya. Siapa yang melakukan ini? Bajingan mana yang membuat wajah putri ibu jadi seperti ini? Suara Laksda Retno sangat rendah dan tenang, tetapi bobot amarah di dalamnya cukup untuk membekukan udara di sekitarnya. Aulia tidak berani menjawab, hanya menunduk. Laksda Retno membantu putrinya berdiri.
Kemudian ia berbalik ke arah Brigjen Suryo dan Mayor Baskoro yang berdiri terpaku di depan pintu sel. Matanya tidak lagi basah oleh kesedihan. Yang ada hanyalah api amarah dan aura membunuh yang dingin. Komandan Brigade dan Mayor Baskoro, ia menekankan setiap kata. Semua tuduhan terhadap putri saya, Sersan II Auliasari, mulai detik ini akan ditangani langsung oleh Pusat Polisi Militer Markas Besar TNI. Semua orang di sini adalah subjek investigasi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan pulau ini tanpa izin saya. Panglima, ini tindakan di luar wewenang. Brigjen Suryo mencoba protes, tetapi satu tatapan dari Laksda Retno membuatnya bungkam. Di luar wewenang. Laksda Retno tersenyum tipis. Baiklah. Mulai sekarang, semua tindakan saya bukan sebagai panglima, tetapi sebagai ibu dari korban penganiayaan. Jika saya secara pribadi membereskan bajingan yang membuat putri saya seperti ini, mungkin saya bisa mendapat keringanan hukuman karena pembelaan diri atau kondisi kejiwaan yang terguncang, bukan begitu? Kata-katanya bukan sekadar ancaman. Aura menakutkan seolah ia benar-benar akan melakukan apa saja membuat semua orang menahan napas. Laksda Retno memerintahkan tim Pomal yang dibawanya untuk segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Sel ini, kantor, dan kamar pribadi Mayor Baskoro. Jangan lewatkan sehelai rambut atau sebutir debu pun. Dan panggil semua anggota tim Hiu. Ambil keterangan mereka satu persatu. Pastikan mereka bisa bersaksi dalam suasana bebas tanpa tekanan. Rekam seluruh prosesnya. Siap. Para penyidik segera bergerak. Polisi militer brigade tidak berani melawan, hanya mengikuti instruksi mereka. Brigif 7 dengan cepat jatuh ke dalam kendali penuh sang laksamana wanita. Laksda Retno membawa Aulia ke balai pengobatan. Ia secara pribadi mengawasi dokter militer merawat luka putrinya dan meminta dibuatkan visum et repertum yang detail. Selama perawatan, Aulia tidak berkata apa-apa. Meskipun situasi telah berbalik berkat kedatangan ibunya, hatinya masih berat. Pada akhirnya, ia harus keluar dari krisis ini dengan kekuatan ibunya, bukan kekuatannya sendiri. Kenapa kamu tidak bilang? Setelah perawatan selesai, ketika mereka berdua sendirian di ruang pengobatan, Laksda Retno bertanya mengapa putrinya tidak menghubunginya. Maaf, Bu. Maaf untuk apa? Ibumu ini yang seharusnya minta maaf. Ibu yang tidak tahu apa-apa saat putrinya diperlakukan seperti ini yang bersalah. Suara Laksda Retno kembali bergetar. Ia menggenggam erat tangan Aulia. Aulia, ibu tahu kenapa kamu ingin masuk marinir, kenapa kamu bersikeras masuk Yontai VIP. Kamu ingin lepas dari bayang-bayang ibu, ingin diakui dengan kekuatanmu sendiri, kan? Ibu sangat bangga padamu karena itu. Tapi kasus ini berbeda. Ini bukan ujian atau latihan yang harus kamu tanggung. Ini jelas kejahatan. Kekerasan. Menunduk dan diam di hadapan ketidakadilan bukanlah jiwa seorang prajurit. Berdiri, berjuang, mengungkap kebenaran, dan membuat pelaku menerima hukuman yang setimpal, itulah prajurit sejati. Mendengar kata-kata tulus ibunya, hati Aulia yang membeku perlahan mencair. Benar. Ini bukan kekalahanku. Ini hanyalah awal dari pertempuran lain. Pertempuran melawan ketidakadilan. Ibu, apa ibu akan baik-baik saja? Kalau ada rumor Panglima mengobrak-abrik satu brigade karena urusan pribadi. Jangan khawatir, kata Laksda Retno sambil mengelus rambut putrinya. Ini bukan lagi urusan pribadi. Kekerasan yang menimpa putriku adalah benih kekerasan yang bisa menimpa semua prajurit. Pada kesempatan ini,
Ibu akan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Akan ibu tunjukkan pada dunia siapa saja yang berani mengotori seragam loreng ini. Ia berdiri. Pertama-tama, kita mulai dari mereka yang memaksamu membuat pengakuan palsu. Ibu harus bertemu prajurit 2 Budi Santoso, rekan yang kamu selamatkan. Mata Laksda Retno Wulandari telah kembali menjadi mata sang naga baja. Tetapi dalam dinginnya tatapan itu, ada cinta yang membara untuk putrinya dan tekad baja untuk mereformasi organisasi militer yang busuk. Prolog dari amarahnya telah berkumandang. Sebentar lagi, pengadilan berdarah akan dimulai. Pulau Baja dan seluruh TNI Angkatan Laut telah sepenuhnya memasuki pusat badai. Setelah pendaratan, mendadak Laksda Retno Brigif 7 seperti pasien di meja operasi. Pisau bedah tajam dari Puspomal yang diterbangkan langsung dari Mabes TNI tanpa ragu membedah borok-borok terdalam unit tersebut. Subjek investigasi pertama adalah prajurit 2 Budi Santoso. Laksda Retno memanggilnya ke ruang interogasi sementara. Di sana, hanya ada dirinya, Komandan Puspomal, dan sebuah kamera perekam. Prajurit muda itu gemetar ketakutan di hadapan 2 petinggi bintang itu. Prajurit Budi Santoso, suara Laksda Retno tiba-tiba hangat. Kamu pasti sangat takut. Saya mengerti. Tapi diamnya seorang prajurit terkadang menjadi senjata paling kejam yang membunuh kebenaran. Ia meletakkan secangkir teh hangat di depan Budi. Saya di sini bukan untuk menghukummu. Saya hanya ingin mendengar apa yang terjadi hari itu. Kesaksianmu akan dilindungi sepenuhnya oleh Mabes TNI. Jika ada yang berani mengganggumu, saya orang pertama yang akan menghadapinya. Saya jamin. Di hadapan kata-kata yang sehangat seorang ibu namun juga janji sedingin baja dari seorang laksamana, Budi akhirnya menangis. Ia menceritakan semua kebenaran hari itu dengan terisak-isak. Bagaimana Aulia menyelamatkannya, bagaimana Mayor Baskoro menganiaya Aulia secara tidak adil, dan bagaimana ia kemudian diancam untuk memberikan kesaksian palsu. Maafkan saya, Panglima. Serda Aulia adalah penolong saya, tapi saya terlalu takut. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah berani sekarang. Itulah prajurit sejati. Kesaksian Budi menjadi titik balik. Setelah itu, tim investigasi memanggil seluruh anggota tim Hiu. Awalnya mereka ragu, tetapi melihat pengakuan berani Budi dan jaminan perlindungan dari Laksda Retno, mereka pun satu persatu membuka mulut. Fakta-fakta yang terungkap sangat mengejutkan. Kekerasan Mayor Baskoro tidak hanya terjadi pada Aulia. Ia sering melakukan kekerasan fisik dan verbal pada bawahan yang tidak ia sukai, terutama pada Aulia sebagai prajurit wanita. Ia bahkan terbukti melakukan korupsi, menyelewengkan sebagian bahan bakar dan jatah makanan untuk kepentingan pribadi. Semua bukti mengarah pada satu orang, Mayor Baskoro. Akhirnya Laksda Retno memanggilnya. Baskoro datang didampingi pengacara, tetapi wajahnya sudah kalah. Mayor Baskoro, kenapa Anda melakukan itu pada putri saya? Tanya Laksda Retno. Ada kesalahpahaman, Panglima. Saya hanya ingin menegakkan disiplin. Diam. Laksda Retno melemparkan setumpuk berkas investigasi ke meja. Makian, tidak tahu jiwa korsa, penganiayaan dengan antena, pemaksaan saksi, bahkan bukti Anda menyelewengkan bahan bakar untuk mobil pribadi Anda. Dan Anda masih bicara soal disiplin? Wajah Baskoro pucat pasi. Ia sadar bukti di tangan Laksda Retno sangat telak. Saya sudah melihat banyak orang seperti Anda selama 30 tahun karir saya. Cacing-cacing yang melampiaskan rasa minder dan ketidakmampuannya dengan menginjak-injak yang lebih lemah.
Sampah yang bersembunyi di balik seragam untuk melakukan hal-hal kotor. Anda tidak hanya melukai pipi putri saya. Anda telah menginjak-injak kehormatan seorang prajurit. Anda telah merusak kepercayaan rakyat pada TNI dan yang terpenting, Anda telah menodai nilai-nilai merah putih. Dosa itu akan saya pastikan Anda bayar dengan sisa hidup Anda. Ia memberi isyarat pada Pomal. Tangkap Mayor Baskoro sekarang juga. Atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, pengeroyokan, pemaksaan, dan korupsi. Borgol dia. Panglima. Anda tidak bisa melakukan ini. Saya juga perwira, teriak Baskoro, tetapi ia tak bisa melawan saat tangannya diborgol. Klik. Suara borgol itu menjadi pertanda jatuhnya seorang perwira dan menangnya keadilan. Brigjen Suryo Pranoto juga dicopot dari jabatannya dan diselidiki karena kelalaian. Pisau bedah Laksdaretno telah memotong bersih bagian yang busuk dan mengungkap tumor raksasa yang menyelimuti Brigif 7. Sebulan kemudian, di Mahkamah Militer Utama, Jakarta. Perhatian seluruh TNI tertuju ke sini. Ini adalah hari sidang pertama kasus penganiayaan dan korupsi di Brigif 7. Di kursi terdakwa, mantan Mayor Baskoro duduk dengan wajah lesu. Di bangku penonton, Sersan 2 Auliasari dengan seragam yang rapi duduk dengan wajah tegar. Di belakangnya, Laksdaretno Wulandari dengan tenang mengawasi punggung putrinya. Pengacara Baskoro mencoba menggiring opini bahwa ini hanya kecelakaan dalam penegakan disiplin. Namun, saat auditor militer mulai memaparkan bukti, suasana sidang berubah. Visum Aulia, seragamnya yang sobek, dan antena yang digunakan sebagai senjata. Lalu, video kesaksian para prajurit tim Hiu. Mereka semua dengan gemetar menceritakan kebenaran. Bukti pamungkas adalah rekaman suara yang berhasil dipulihkan tim investigasi. Suara Baskoro yang berkata kepada rekannya, si Aulia itu, mumpung ada kesempatan, harus dihabisi, dan juga penyesalannya, kalau tahu dia anak Laksamana Retno, sehelai rambutnya pun tak berani kusentuh. Itu adalah pengakuan kejahatannya sendiri. Akhirnya, Auliasari berdiri di mimbar saksi. Dengan suara tenang dan kuat, ia menceritakan kejadian hari itu. Saya melanggar perintah komandan untuk menyelamatkan rekan. Untuk itu, saya siap menerima hukuman. Tetapi saya bertindak atas keyakinan dan naluri seorang prajurit. Saya berpikir, jika saya mengabaikan rekan yang dalam bahaya, saya tidak pantas mengenakan seragam ini. Ia menatap lurus ke arah Baskoro. Tetapi tidak seorang pun, hanya karena ia atasan, berhak menginjak-injak martabat dan kehormatan prajurit lain. Dengan menganiaya dan menghina saya, mantan Mayor Baskoro tidak hanya menodai saya, tetapi juga menodai kehormatan seluruh Korps Marinir. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk menuntut kehormatan saya pribadi, tetapi agar kehormatan prajurit yang telah diinjak-injak ini dapat ditegakkan kembali. Kesaksiannya menggema di ruang sidang. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis. Terdakwa Chow Ba CNG dinyatakan bersalah menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun dan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer. Bagi seorang perwira, itu adalah vonis mati. Baskoro ambruk dan menangis. Setelah sidang selesai, Aulia berjalan keluar. Kilatan blitz kamera menyambutnya. Ia berjalan melewati mereka menuju ibunya. Laksdaretno dalam diam merangkul bahu putrinya. Kerja bagus, putriku. Terima kasih, Bu. Air mata hangat menggenang di mata ibu dan anak itu. Air mata kemenangan. Ilah. Vonis terhadap Baskoro hanyalah awal.
Laksda Retno Wulandari menggunakan momentum ini untuk mendorong reformasi besar-besaran di tubuh TNI, khususnya Angkatan Laut. Inspeksi besar-besaran dilakukan, mengungkap banyak baskoro lainnya yang kemudian harus menanggalkan seragam mereka. Aturan perlindungan hak asasi prajurit, terutama prajurit wanita, diperkuat. Aulia Sari dibersihkan dari semua tuduhan. Namanya menjadi simbol keberanian. Namun, di sudut hatinya masih ada ganjalan. Fakta bahwa semua ini selesai berkat kekuatan ibunya membuatnya merasa kecil. Suatu malam, Laksda Retno, yang kini mengenakan pakaian santai, mengunjungi rumah dinas putrinya. Tanpa banyak bicara, ia memasak makan malam. Masih marah sama ibu? Tanya Retno lembut saat makan. Aulia menunduk. Aku ingin menyelesaikannya sendiri, tapi akhirnya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa, sahut Retno tegas. Karena kamu melompat ke laut dingin itu, karena kamu berdarah di pantai tapi tetap menjaga kehormatanmu, karena itulah ibu bisa bertindak. Kamu yang memulai ini, Aulia. Ibu hanya menimba air dari sumur kebenaran yang sudah susah payah kamu gali. Kekuatan sejati bukanlah menanggung semuanya sendirian. Terkadang, meminta bantuan dan berjuang bersama menuntut keberanian yang lebih besar. Ibu bangga padamu, bukan sebagai panglima, tapi sebagai ibumu. Ganjalan terakhir di hati Aulia luluh. Ia sadar, keberadaan ibunya bukanlah bayangan, melainkan benteng kokoh yang menopangnya. 1 tahun kemudian, di sebuah pantai latihan, di tengah ombak dan angin kencang, latihan gabungan Yontai VIP sedang berlangsung. Di pusatnya, Aulia, yang kini telah naik pangkat menjadi Sersan 1, memimpin timnya. Sasaran di depan. Tim 2, bermanuver dari kiri. Tim 3, siapkan tembakan perlindungan. Bekas luka di pipinya telah memudar, tetapi ingatan hari itu terpatri dalam jiwa prajuritnya. Di timnya, ada seorang prajurit wanita junior yang terinspirasi oleh kisahnya. Sasaran dilumpuhkan, Sandra berhasil diselamatkan. Suaranya yang lantang menandai akhir latihan. Dari kejauhan, para petinggi mengamati. Salah satunya mendekat. Dia adalah Laksamana Madya Retno Wulandari, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal. Kerja bagus, Sersan 1 Aulia, sapanya resmi. Siap, terima kasih, Ibu Wakasal, jawab Aulia tak kalah resmi. Tapi di wajah keduanya, tersungging senyum hangat. Komando yang hebat. Memang putriku, bisik Retno pelan. Aulia hanya tersenyum. Sekarang aku benar-benar telah melewati gelombangku sendiri. Tidak. Itu semua hasil dari keringat yang kamu tumpahkan, balas ibunya, menatap bangga pada putrinya yang telah tumbuh dewasa dengan gagah berani. Badai telah berlalu, dan baja telah ditempa menjadi lebih keras. Nama Aulia Sari kini bukan lagi sekadar Putri Laksamana Retno, melainkan akan dikenang sebagai awal dari sebuah legenda baru di Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan di balik legenda itu, cinta agung seorang ibu berjiwa baja yang siap menerjang pusat badai demi putrinya, akan selamanya menyertai Laksana Jangkar yang tak terpatahkan.